"Bang, udah di mana?" Dan tukang ojol pun mulai ketakutan karena tadi dapat info dari Rio bahwa si Mita ini sebetulnya udah meninggal gitu ya teman-teman. "Kakak ini siapa sebenarnya? Saya sudah mencari alamat dari tadi tapi nggak ketemu-ketemu. Kakak sengaja mau ngerjain saya ya?" "Saya beneran bang, tolong jemput saya. Saya udah kedinginan dari tadi nungguin. Mana di sini sepi, nggak ada orang." Dan di sini tukang ojol pun membalas dengan emoticon bingung ya teman-teman. "Kakak di Seroja 1 kan?" "Bukan bang, saya di Seroja 2. "Hah? Di Seroja 2 kan nggak ada perumahan. Tapi di sana itu TPO." Selamat datang di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Kuntilanak Minta Dijemput di Kuburan oleh Ojol. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Percakapan dimulai pada pukul 21.16. Di sini tukang ojol mulai mengechat customernya teman-teman. "Kak Mita?" tanya Bang Ojol. "Iya, ini Bang Ojolnya ya?" "Iya Kak. Alhamdulillah, ternyata masih ada ojol jam segini. Tolong jemput saya ya Bang. Saya di Seroja 2 nomor 72. "Baik Kak, bentar ya. Saya OTW ke sana." "Oke Bang, makasih. Saya tunggu." Jadi di sini Abang Ojol ini mendapat orderan dari customer yang bernama Mita ya teman-teman. Dan di sini Mita minta dijemput di Seroja 2 nomor 72 ya teman-teman. 20 menit kemudian tukang ojol pun sudah masuk komplek yang dikasih tahu oleh Kak Mita ini ya teman-teman. Dan tukang ojol ini pun mulai mengkonfirmasinya lagi teman-teman. "Kak, saya udah masuk komplek Seroja nih, tapi saya nggak nemu-nemu rumah nomor 72. Tolong kasih tanda Kak, saya nggak begitu hafal daerah sini soalnya." "Terus aja Bang lurus, nanti ketemu pohon mangga di pinggir jalan. Rumah saya deket situ." "Oh, oke Kak," kata si ojol ini ya teman-teman. Jadi rumah si Kak Mita ini katanya itu deket pohon mangga yang pinggir jalan ya teman-teman. Tapi di sini si tukang ojol ini sudah mencari di daerah kompleks itu, tapi nggak nemu-nemu rumahnya Kak Mita ini ya teman-teman. Sehingga tukang ojol ini pun mengkonfirmasi ke temennya yang paham daerah situ teman-teman. Tukang ojol ini pun mengechat temannya ya teman-teman yang bernama Rio. "Bro, di mana? Tolong angkat HP-nya penting." Dan sekitar 7 menit kemudian si Rio ini baru merespon WhatsApp dari tukang ojol ini teman-teman. "Sorry bro, barusan lagi di jalan. Ada apa?" "Lo dulu sempet pernah tinggal di Seroja kan bro?" "Iya, kenapa emang?" "Tadi ada mbak-mbak yang minta dijemput di kompleks Seroja, tapi gue nggak nemu-nemu rumahnya. Gue curiga takutnya ini orderan fiktif. Makanya gue chat lo buat mastiin." Jadi di sini tukang ojol ini curiga kalau orderan tadi yang atas nama Kak Mita ini yaitu orderan fiktif teman-teman, karena si tukang ojol ini sudah muter-muter cari rumahnya di daerah kompleks itu tapi nggak nemu-nemu. Sampai-sampai tukang ojol ini mengkonfirmasi atau bertanya kepada temannya ini ya teman-teman, karena temannya ini si Rio dulu pernah tinggal di daerah kompleks itu teman-teman. Dan si Rio pun membalas lagi ya teman-teman. "Rumah nomor berapa?" tanya si Rio teman-teman. "Nomor 72.
Perasaan nomor rumah di sana nggak sampai 70-an deh. Siapa namanya? Namanya Mita. Mita? Iya, kayak nggak asing gua namanya. Soroja cuma ada satu kan ya? Tanya si ojol ini ya teman-teman. Dua bro, Soroja 1 dan Soroja 2. Wah, jangan-jangan salah komplek gua. Bukan di Soroja yang ini berarti. Kalau komplek perumahan, adanya emang di Soroja 1 bro. Lah, barusan mbak ini bilang dia di Soroja 2. Hah? Nggak mungkin. Salah baca lo kali. Ya enggak lah, ini gue masih nyimpen bukti chatanya kok. Jadi di sini si Rio pun menjelaskan kepada tukang ojol ini teman-teman bahwa kalau daerah perumahan di situ itu bukan di Soroja 2. Kalau daerah perumahan di situ yaitu ada di kompleks Soroja 1 teman-teman. Dan si tukang ojol ini pun nggak percaya teman-teman karena dia ngerasa udah bener kok mbaknya tadi minta dijemput di Soroja 2. Jadi si tukang ojol ini pun berusaha untuk meyakinkan si Rio bahwa dia itu mintanya dijemput di Soroja 2 teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke percakapannya teman-teman. Ya enggak lah, ini gue masih nyimpen bukti chatanya kok. Berarti dianya yang salah ketik. Masa sih? Gini ya bos, gue jelasin. Di sini itu emang ada 2 Soroja. Tapi yang komplek perumahan cuma 1, yaitu Soroja 1. Nah, kalau Soroja 2 itu TPU alias komplek pemakaman. Hah? Kaget dong ini teman-teman si ojolnya teman-teman karena si Rio ini menjelaskan bahwa kalau kompleks Soroja 2 itu adalah daerah TPU teman-teman, atau daerah tempat pemakaman umum ya teman-teman. Dan di sini tukang ojol pun mulai gelisah teman-teman kelihatannya. Jir, sekarang gue baru ingat di komplek itu emang ada gadis yang namanya Mita. Tapi dia udah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan dan dia dimakamkan di Soroja 2. Di sini Rio baru ingat kalau yang namanya Mita itu pernah ada yang tinggal di komplek Soroja 1 ya teman-teman. Cuman si Mita ini sudah meninggal dan dimakamkan di kompleks Soroja 2 teman-teman. Mita ini meninggal karena kecelakaan ya. Di sini tukang ojol pun mulai kaget teman-teman. Gak mungkin, jawab si tukang ojol ini. Dan ketika tukang ojol ini sedang chattingan dengan si Rio, WhatsApp dari Mita ini kembali masuk ya teman-teman. Bang, udah di mana? Dan tukang ojol pun mulai ketakutan karena tadi dapat info dari Rio bahwa si Mita ini sebetulnya udah meninggal gitu ya teman-teman. Kakak ini siapa sebenarnya? Saya sudah mencari alamat dari tadi tapi nggak ketemu-ketemu. Kakak sengaja mau ngerjain saya ya? Saya beneran bang. Tolong jemput saya. Saya udah kedinginan. Dari tadi nungguin. Mana di sini sepi, nggak ada orang. Dan di sini tukang ojol pun membalas dengan emoticon bingung ya teman-teman. Kakak di Soroja 1 kan? Bukan bang, saya di Soroja 2. Hah? Di Soroja 2 kan nggak ada perumahan. Tapi di sana itu TPU. Iya, memang tempat tinggal saya di situ bang. Di sini si Mita membalas bahwa emang tempat tinggalnya di situ dan diakhiri dengan chatan dia ketawa ya teman-teman. Di sini tukang ojolnya pun mulai ketakutan ya teman-teman. Jadi si Mita ini ternyata bukan manusia teman-teman, melainkan sesosok arwah yang gentayangan ya teman-teman akibat meninggal karena kecelakaan teman-teman. Si Mita ini adalah perempuan
yang tadinya tinggal di Suroja 1 kemudian meninggal karena kecelakaan dan dimakamkan di Suroja 2, teman-teman. Apesnya lagi, Abang Ojol ini mendapat orderan ini, teman-teman. Dan si Mita ini minta dijemput di area perkuburannya, teman-teman. Dia merasa kedinginan dan kesepian di situ, teman-teman. Tukang ojol pun ini ketakutan dan langsung pergi dari komplek Suroja 2 itu ya, teman-teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh si Rio temannya ini ya, teman-teman, bahwa di situ itu emang ada 2 komplek. Yang pertama kompleks Suroja 1 dan yang kedua itu kompleks Suroja 2. Tapi di kompleks Suroja 2 itu adalah TPU, sedangkan kalau kompleks Suroja 1 itu adalah daerah perumahan, teman-teman. Dan setelah itu tukang ojol pun pergi dari komplek itu ya, teman-teman. Inti dari cerita ini yaitu, teman-teman, mungkin si arwah Mita ini belum tenang ya, teman-teman. Ada maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada tukang ojol ini ya, teman-teman. Tapi karena ya yang namanya setan dengan manusia, ibaratnya tukang ojol ini pun memilih untuk pergi aja ya, teman-teman. Masa iya dia mau jemput kuntilanak ke area perkuburan? Kan ibaratnya nggak mungkin banget ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu cerita chat horor yang saya bacakan hari ini. Saya undur diri. Bye.